Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019 dan aku dari praktikum kelompok 1. Jadi di sini aku akan mengerjakan soal untuk perbaikan bab 5 yaitu bab Microsoft PowerPoint. Jadi ini adalah soal yang aku pilih ya, yaitu buatlah animasi jam dan lampu sorot menggunakan PowerPoint. Jadi langsung saja untuk membuat animasinya. Yang pertama aku akan membuat yang lampu sorot dulu. Kita tambahkan new slide dulu yang blank. Nah, lalu di sini untuk membuat animasi lampu sorotnya, pertama aku akan membuat dulu satu teks ya, bebas. Biar mudah aku menggunakan text box. Misalnya aku membuat teks selamat datang di presentasi gitu. Lalu ini aku perbesar ya tulisannya. Nah, misalnya begini. Kayaknya kurang besar deh, mau aku besarin lagi. Oke. Nah, kunci utama dalam pembuatan animasi lampu sorot ini ya, kalimat atau kata yang ingin kita lakukan animasi lampu sorotnya itu harus satu warna dengan background. Jadi di sini aku kepengen backgroundnya warna putih aja nih, berarti kata ini atau kalimat ini ya yang selamat datang di presentasi ini itu harus dijadikan warna putih. Tapi nanti di sini aku akan membuat bagian yang berperan sebagai lampu sorotnya, yaitu kita pergi ke menu shapes. Di sini ada banyak sekali bentuk yang kita pilih. Pada dasarnya itu bebas, tapi aku mau bentuk lingkaran aja. Seperti ini. Untuk warnanya itu juga bebas. Namun perlu diingat warnanya kali ini harus dibedakan ya, jangan warna putih lagi. Di sini kayaknya aku pengen pakai warna hitam aja kali ya. Nah, oke, biar kita nggak bingung, tulisan ini mau aku ganti warna acak dulu, misalnya warna merah tuh. Nah, ini kan bentuk lingkaran ini dia itu ada di depan atau di atas layer dari kalimat selamat datang ini. Dia ini harus berada di belakangnya. Gimana caranya? Kita klik kanan, lalu ini ada send to back. Kita klik. Nah, jadi tulisannya ada di depannya, sedangkan bentuk lingkaran ini ada di belakangnya. Nah, jadi cara kerjanya itu bagaimana? Ini kan nanti kan warnanya akan jadi warna yang sama dengan background ya. Misalnya aku ganti dulu tuh jadi warna putih, menghilang dia. Ini dia akan berperan sebagai lampu sorot. Nah, sehingga kita tuh bisa ngebaca kalimatnya. Jadi ini bentuk lingkaran ini kita animasikan tuh begini. Selamat datang di presentasi begitu. Kita klik lingkarannya, kita pergi ke menu animation. Ini ada banyak sekali ya yang bisa kita pilih. Pada dasarnya itu bebas, tapi perlu diingat yang kita pilih itu ini, motion path. Jangan yang ini, karena yang bagian atas mulai dari entrance, emphasis, exit itu tidak akan berpengaruh apa-apa dalam ini. Di sini yang perlu diperhatikan adalah animasinya itu berupa menggerakkan si lingkaran ini, bukan menganimasikannya kayak gini tuh. Tuh, bukan ya. Di sini aku akan milih yang custom path aja. Tapi sebelum itu, tulisan tadi mana tulisan tadi? Tulisan ini aku ganti lagi dulu menjadi warna lain ya, bebas warna apa, biru misalnya. Biar kelihatan ya, karena di sini aku akan custom path dan ini aku tinggal bikin alur dari lingkaran ini sesuai yang aku mau tuh. Misalnya aku mau garis ini aja. Nah, begini misalnya. Kembali lagi. Nah, misalnya begitu, anggap aja begitu ya. Nah, tapi ini kan jadinya kecepatan gitu ya. Coba kita mulai. Tuh, cepet banget.
juga lagi jadi warna putih. Oke, kita mulai lagi. Waduh, kecepatan. Nah, di sini kita akan perlambat durasi dari si lingkaran ini, yaitu ini nih, ada duration di bagian timing ini. Kita atur sesuai yang kita mau, misalnya 5 detik kali, ya 5,25 lah. Mulai. Tuh. Kayaknya masih kecepatan. Kita tambahin lagi deh, 7 deh. Nah, selamat datang di presentasi. Dan itulah kira-kira cara membuat animasi lampu sorot. Beralih ke animasi selanjutnya, yaitu animasi jam ya. Di sini kita tambahkan lagi new slide blank. Mana blank ini? Pertama, kita pergi ke menu insert, kemudian shape, dan kita buat bentuk lingkaran sebagai dasar dari jamnya. Nah, bebas warna apa? Biru pastel deh, biru langit. Lalu kita buat lagi nih, pergi lagi ke menu insert shape, kita buat panah untuk jarum jamnya. Nih, saran tadi gini kan. Nah, coba, oke, kayaknya pas ya. Panah ini akan berperan sebagai jarum panjangnya. Nah, ini kita duplikat dengan CTRL-D. Lalu salah satu panahnya itu kita putar tuh, sehingga dia berubah gini ya. Lalu kita himpitkan ujung bawah keduanya seperti ini tuh. Lalu kita akan grup mereka berdua. Gimana? Dengan cara klik panah pertama, tekan kontrol, lalu klik panah kedua. Kita klik kanan, lalu kita pilih grup. Nah, lalu yang panah bagian bawah ini kan pada dasarnya tidak dibutuhkan. Dia itu cuma berperan sebagai perpanjangan dari panah ini, sehingga porosnya itu berada di tengah di antara pertemuan kedua panah ini. Jadi yang panah bagian bawah itu kita hilangkan, kita bikin transparan lah, no outline dan no fill. Nah, jadi ini dia bentuk panahnya atau bentuk jarum jamnya ya. Kita arahkan di sini tuh. Lalu kita beri animasi si jarum ini, ke menu animation, lalu ke menu spin. Mana spin? Oh, ini spin ya. Nah, dia akan berputar. Lalu bagaimana dengan jarum pendeknya? Itu kita duplikat lagi panah ini yang udah sepaket ini ya, kita duplikat, lalu kita perkecil, kita perpendek dikit gitu. Nah, kalau kita ini kan kayaknya kurang pendek dah. Nah, oke, seperti ini misalnya. Ini kan pasti udah dikasih juga animasi spinnya ya. Lalu coba kita start. Nah, permasalahan yang kali ini kita dapatkan itu mereka mulainya tidak secara bersamaan. Yang panah jarum pendek ini dia malah berputar setelah jarum yang panjang, sedangkan kita kan maunya mereka muternya barengan gitu ya. Kita klik panah yang ini, yang kedua, lalu startnya kita pilih with previous. Jadi mereka sama-sama angka 1 tuh. Kalau kita play lagi, nah mereka akan berputar secara bersamaan yang benar-benar bersamaan. Kenapa mereka berputar bersamaan? Karena durationnya sama tuh, yaitu 2 detik. Di sini kita akan memperlama durasi untuk jarum yang lebih pendek. Misalnya aku buat 5 detik. Jadi ketika mereka di preview, kita mulai tuh, jarum pendek akan berputar lebih lambat.
sesuai kemauan kita masing-masing. Nah, jadi inilah animasi jamnya. Untuk memperbagusnya lagi, kan bagian poros tengahnya itu kayak agak aneh gitu ya. Kita bisa tambahin lagi penutup untuk lingkarannya. Bebas bentuknya sesuai keinginan. Tapi di sini aku ambil lingkaran lagi saja. Cukup lingkaran kecil saja. Bisa kita ganti warnanya, misalnya warna ini, lalu diletakkan di tengahnya sebagai penutupnya. Nah, jadi kalau kita preview, inilah hasil dari animasi jarum jam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.